Halo semuanya, ketemu lagi di channel Teknonomi. Buat kalian yang baru pertama kali ketemu video di channel ini, welcome, selamat datang. Di video ini, saya banyak membahas seputar tutorial Excel. Jadi buat kalian yang ingin belajar Excel dari awal, atau memperdalam pengetahuan kalian seputar Excel, semoga video-video di channel ini bisa membantu. Di video kali ini, saya akan bahas tentang 20 rumus Excel yang wajib kalian kuasai. Karena rumus-rumus ini banyak digunakan di dalam dunia kerja maupun buat kalian yang masih kuliah dan sekolah, bisa banget berguna untuk mengerjakan tugas-tugas kalian. Jadi kita akan sama-sama bahas rumus ini satu persatu, dan di sini saya juga akan jelasin logika atau arti dari setiap rumus yang ada. Harapannya teman-teman gak cuma hafal, tapi juga bisa paham kenapa sih kita perlu pakai rumus itu. Jadi, saya juga akan jelasin kapan dan situasi-situasi seperti apa sih rumus ini harus digunakan. Untuk file latihan yang akan kita praktikkan di video ini, kalian bisa langsung download aja. Filenya sudah saya lampirkan di description ya. Jadi kalau kalian udah nonton video ini, kalian bisa aja langsung praktek. Karena saya yakin kalau kalian praktik, kalian pasti langsung bisa dengan rumus-rumus yang dibahas di sini, karena rumusnya gampang-gampang banget. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung aja ketik di kolom komen ya. Tapi sebelumnya, jika kalian berkenan, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, karena dengan demikian kalian turut membantu berkembangnya channel ini. Oke, di sini kalian bisa lihat ada beragam rumus yang kita punya. Totalnya ada 20 rumus, plus bonus rumus yang akan saya sisipkan di akhir supaya kalian makin jago Excel. Kalau kalian lihat di sini, ada beberapa rumus seperti sum, max, min, dan seterusnya. Saya yakin teman-teman pasti ada yang sudah familiar ataupun pernah pakai rumus ini. Dan mungkin ada beberapa juga rumus yang masih baru buat kalian. Jadi kita akan pelajari dan kupas satu-satu gitu ya. Untuk video ini akan saya bagi menjadi 4 bagian pembahasan. Ada pembahasan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Semua akan kita kupas tuntas ya. Kenapa saya bagi jadi 4 bagian? Karena kita akan latihan dengan contoh data yang berbeda-beda ya. Untuk file latihannya udah saya lampirkan di description. Jadi kalian bisa download dulu dan oke, langsung aja kita bahas satu persatu. Di bagian pertama ini, kita akan bahas 9 rumus. Nah, datanya itu kayak gini ya. Contoh di sini kita punya data siswa kelas 12 SMKN 1 ABC. Di mana data ini terdiri dari nama siswa, ada Ani, Budi, Coki, dan seterusnya. Kemudian, jenis kelamin dan nilai ujian dari setiap siswa tersebut. Di sini terdapat nilai ujian pertama, kedua, dan ketiga. Nah, dari data siswa ini, kita mesti menentukan siapa saja siswa yang lulus berdasarkan 3 nilai ujian yang mereka peroleh dan siapa saja siswa yang tidak lulus. Oke, jadi akan ada 9 rumus yang kita bahas di bagian pertama ini. Langsung aja yang pertama adalah untuk menghitung total nilai. Jadi kita mau menghitung berapa total nilai ujian yang diperoleh masing-masing siswa di sini. Untuk menghitungnya, kita bisa pakai fungsi sum. Jadi langsung aja total nilai, karena dia ada 3 kali ujian, jadi kita mau menjumlahkan ujian pertama, ujian kedua, dan yang ketiga. Rumusnya adalah sama dengan sum, buka kurung, kemudian kalian blok aja nih datanya, blok seperti ini ya, lalu tutup kurung dan enter. Maka diperoleh total nilai 235 untuk Ani. Dan selanjutnya, kalian tinggal drag aja ke bawah. Ada tanda plus hitam seperti ini, langsung drag ke bawah. Jadi dia akan langsung muncul nih total nilai dari masing-masing siswa. Selanjutnya yang kedua adalah kita akan membahas rumus average atau rata-rata nilai. Jadi, rata-rata nilai kan sebetulnya nilai pada ujian pertama ditambah nilai ujian kedua, ditambah lagi nilai ujian ketiga, lalu dibagi dengan banyaknya data, di sini berarti dibagi dengan 3.
Nah, itu kan rumus matematikanya. Cuma kalau di Excel, gampang banget. Kalian tinggal ketik aja sama dengan, lalu ketik average, yang artinya rata-rata ya dalam bahasa Indonesia. Dan ini juga sama, kalian tinggal blok aja gitu data yang mau dirata-ratakan, lalu tutup kurung, dan enter. Nah, jadi secara otomatis, Excel akan langsung menghitung rata-ratanya ya, dari jumlah data yang kalian punya. Oke, udah. Jadi untuk murid selanjutnya, kalian tinggal drag atau tarik aja lagi ke bawah, yang kayak gini. Nah, sudah. Berikutnya, kita bahas rumus yang ketiga, yaitu rumus if. Oke, saya coba jelasin dulu ya. Rumus if itu adalah rumus yang kalian pakai jika kalian ingin mengeluarkan atau menghasilkan sebuah nilai atau value berdasarkan kriteria yang kalian punya. Contohnya nih, misal di situasi kali ini kita punya kriteria nih bahwa untuk siswa dengan nilai rata-rata di atas 60, maka siswa tersebut dinyatakan lulus. Sedangkan untuk siswa dengan nilai rata-rata di bawah 60, yang bersangkutan tidak lulus gitu ya. Nah, untuk rumusnya gimana? Oke, jadi gampang aja, langsung kita ketik rumusnya sama dengan if, buka kurung. Nah, pada fungsi if ini ada yang namanya logical test. Logical test ini adalah kayak pernyataan yang ingin kalian uji gitu. Simpelnya jadi, misal ada pernyataan yang ingin kita ujikan. Jika nilai rata-rata mereka itu lebih dari 60, maka dia lulus. Kalau tidak lebih dari 60, maka tidak lulus. Nah, kalau dimasukkan ke dalam rumus, kayak gini ya, sama dengan if, buka kurung, klik di bagian nilai rata-rata ANI, kalian klik ini gitu ya. Kemudian, tulis lebih dari 60, lalu titik koma. Nah, selanjutnya ini ada value if true. Itu artinya data apa atau hasil seperti apa yang ingin kalian keluarkan jika pernyataan tadi terpenuhi. Pernyataan tadi artinya jika sel G4 tadi lebih dari 60, maka dia lulus. Nah, maka kalian ketik setelah titik koma tadi tanda kutip lulus, lalu diikuti lagi tanda kutip. Tanda kutip itu artinya gini, kalian mesti gunakan tanda kutip ketika kalian ingin memberikan hasil yang sifatnya teks, bukan angka gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian titik koma lagi. Nah, selanjutnya ada value if false. Value if false ini artinya value atau nilai seperti apa yang ingin kalian keluarkan jika pernyataan tadi tidak terbukti atau salah. Artinya, kalau G4 itu ternyata kurang dari 60, maka apa yang kalian keluarkan? Misalnya kita bilang dia tidak lulus gitu ya. Jadi seperti ini, kita ketik lagi kutip, tidak lulus, tanda kutip lagi, dan tutup kurung, enter. Nah, hasilnya di sini lulus ya. Kenapa lulus? Ya, karena si Ani ini nilai rata-ratanya adalah 78, yang artinya itu lebih dari 60. Dan untuk yang lain kayak Budi, Coki, dan lain-lain, kalian nggak perlu ketik rumus if-nya. Kalian cukup drag aja ke bawah, seperti ini. Nah, jadi ternyata di sini yang lulus itu ada 3 orang ya, dan yang nggak lulus cuma ada 2, Coki dan juga Eka. Selanjutnya, kita ingin mencari peringkat. Untuk peringkat ini kita bisa pakai rumus rank. Nah, fungsi rank ini adalah fungsi yang digunakan agar kalian bisa menentukan peringkat berdasarkan data tertentu. Misal, kita mau menyusun peringkat berdasarkan nilai rata-rata dari setiap siswa yang ada di sini. Jadi langsung aja kita ketik sama dengan rank, buka kurung. Nah, ini kalian klik aja data yang ingin kalian tentukan rankingnya.
Misalnya di sini berdasarkan, yaitu nilai rata-rata si Ani, kemudian titik koma. Nah, kalian blok data mana yang akan kalian bandingkan dengan nilai rata-rata si Ani tadi. Kalau di sini kita bandingkan dengan nilai rata-rata semua siswa, yaitu di sel G4 sampai G8 gitu ya. Kita membandingkan nilai rata-rata Ani 78 ini dibandingkan dengan 5 data yang ada. Jangan lupa klik F4 pada data yang di blok ini agar data tersebut tetap terkunci dan supaya nanti ketika rumusnya kita copy, dia tidak bergeser sama sekali ya. Oke, lalu kita klik enter. Maka ternyata di sini Ani itu adalah peringkat 1. Dan ini kalau kita tarik ke bawah, nah kelihatan ya, jadi peringkat 1-nya adalah Ani karena nilainya 78, peringkat 2-nya adalah Budi, peringkat 3-nya Doni, dan seterusnya. Nah, berikutnya yang kita bahas adalah fungsi count. Fungsi count kita gunakan untuk menghitung data. Menghitung data artinya gini ya, bukan menjumlahkan, tapi menghitung banyaknya data. Contohnya, kita mau menghitung ada berapa banyak sih siswa yang ada di tabel ini. Caranya simple banget. Kita tinggal pakai fungsi count kalau misalkan mau menghitung data yang sifatnya itu angka. Jadi kalian bisa pakai fungsi count ini untuk menghitung ada berapa banyak jumlah data dalam tabel ini. Misal kalian tinggal tulis sama dengan, lalu tulis count, dilanjutkan buka kurung, blok aja di bagian nilai ujian pertama ini, kemudian tutup kurung. Maka hasilnya muncul yaitu 5, karena ada 5 data gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian mau menghitung banyaknya siswa dari bagian kolom nama siswanya, yang mana data dalam kolom ini bentuknya bukan angka, tapi teks, kalian mesti ubah sedikit fungsinya menjadi count A. Intinya adalah, dia akan menghitung berapa banyak sel yang ada namanya, yang ada isinya gitu. Jadi, kalau ada isinya, dia akan dihitung. Misal kita tulis sama dengan, lalu count A, buka kurung, lalu kalian blok lagi data ini, data di bagian nama siswa ini, lalu tutup kurung, dan enter. Nah, muncul ya hasilnya juga 5. Jadi tergantung kalian mau pakai fungsi count yang mana, berdasarkan tipe data yang kalian gunakan. Apakah itu angka atau bukan? Kalau misalkan count, dia cuma bisa dipakai untuk data yang sifatnya angka. Kemudian, kita akan membahas rumus yang berikutnya yaitu max. Jadi, max ini digunakan untuk menghitung data tertinggi dari sekumpulan data. Simpelnya, contoh ini kita mau tahu nih, dari nilai rata-rata ini, ada 78, 72, 50, dan seterusnya. Yang paling tinggi itu yang mana ya? Nah, kita bisa gunakan rumus max ini. Caranya yaitu, kita tulis sama dengan, lalu max, buka kurung, kita blok lagi nilai rata-rata ini, lalu tutup kurung, dan enter. Nah, dia akan mengeluarkan data tertinggi dari sekumpulan data yang tadi kalian blok, yaitu hasilnya 78. Selanjutnya adalah rumus min. Rumus ini digunakan untuk mencari data terendah dari sekumpulan data yang kalian pilih. Jadi rumusnya itu, kita ketik sama dengan min, buka kurung, blok lagi datanya, lalu kita tutup kurung, enter. Maka, hasilnya adalah 50. Nah, sekarang kita mau mencari tahu jumlah siswa dengan kriteria yang telah ditetapkan. Di sini kita mencari jumlah nilai siswa dengan jenis kelamin laki-laki ya. Maka kita bisa pakai fungsi SUMIF. Langsung aja kita ketik sama dengan, lalu kita tulis SUMIF, kemudian buka kurung,
Nah, di sini dia akan minta range, di mana range yang kita gunakan di sini adalah data pada bagian jenis kelamin ini. Karena kan kita mau mencari jumlah nilai berdasarkan kriteria jenis kelamin kan ya. Kemudian kita nggak usah pakai F4 ya, karena nanti kita bikin aja baru untuk yang di bawahnya. Kemudian dilanjutkan titik koma. Nah, di sini dia akan minta kriterianya. Kriteria yang kita gunakan di sini adalah laki-laki. Atau dalam data ini kita gunakan tanda L. Jadi kalian mesti tulis tanda kutip L, lalu diikuti tanda kutip lagi gitu ya. Kemudian titik koma. Nah, di sini dia akan minta sum range, yang artinya gini. Jadi, jika data B8 sampai B6 ini ada yang L, kalian mau menjumlahkan data yang mana? Nah, karena kita mau menjumlahkan nilai total siswa, maka di sini kita blok aja bagian F ini, lalu kita tutup kurung dan enter. Jadi yang keluar di sini hasilnya adalah 557 ya untuk jumlah nilai dari siswa laki-laki di SMKN 1 ini. Nah, berikutnya jumlah nilai siswa perempuan atau siswinya ya. Ini juga mirip. Kalian diminta menghitung jumlah nilai berdasarkan dengan kriteria tambahan yaitu perempuan. Jadi kita ketik aja sama dengan, kemudian sum if, buka kurung, kalian tinggal blok data mana yang berisi kriteria yang mau kalian cari, kemudian titik koma, masukkan kriterianya yaitu P, kalian kasih tanda kutip ya karena sifatnya itu teks, lalu titik koma lagi, kemudian di bagian sum range tadi adalah data mana yang mau kalian jumlahkan jika memenuhi kriteria yang kita gunakan, yaitu perempuan. Maka kalian tinggal blok di bagian nilai ini, kemudian tutup kurung dan enter. Jadi di sini total nilainya ada 390. Nah, jadi 390 ini adalah jumlah nilai siswa perempuan gitu ya. Oke, lanjut lagi yang terakhir di bagian pertama ini adalah kita diminta untuk menghitung jumlah siswa yang lulus. Nah, ini kalau tadi kalian bisa menghitung banyaknya data tanpa kriteria menggunakan fungsi count, kalau ada kriterianya ini, di sini kriteria yang kita gunakan adalah lulus. Kita bisa pakai fungsi yang namanya itu fungsi COUNTIF. Jadi rumusnya itu adalah sama dengan kita tulis COUNTIF, buka kurung, data mana yang kalian mau hitung, itu tinggal kalian blok. Lalu kita pilih data status kelulusan ini, kemudian titik koma, lalu dia minta kriterianya. Jadi kriteria apa yang mau kalian hitung? Misalnya kita mau menghitung banyaknya siswa yang lulus. Maka kita tulis tanda kutip, lalu lulus dan tanda kutip lagi, lalu diikuti tanda kurung dan enter. Nah, di sini hasilnya itu ada 3 siswa yang lulus ya. Oke, jadi kita udah ngebahas 9 rumus di bagian pertama ini ya. Nah, biar video ini nggak kepanjangan, untuk rumus penting bagian kedua akan saya bahas di video berikutnya ya. Biar kalian nggak ketinggalan, jangan lupa subscribe dan nyalain tombol notifikasinya ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Kalau kalian ada pertanyaan, langsung aja komen di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.